Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 5. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Perkenalkan, nama saya Timothy sebagai ketua, dan ada anggota saya bernama Yesua, Sarah, Fanny, dan William. Perkembangan kehidupan manusia praaksara dapat dipelajari melalui pembabakan zaman geologi yang menggambarkan perubahan bumi beserta makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan ilmu geologi, sejarah bumi terbagi menjadi 4 zaman utama, yaitu Archaeokum atau Archaeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Setiap zaman memiliki karakteristik unik yang mengaruhi evolusi kehidupan, termasuk kemunculan manusia purba. Pertama, kita akan membahas zaman Archaeokum, yaitu masa pembentukan bumi yang ekstrim. Zaman Archaeokum merupakan periode paling awal dalam sejarah bumi, berlangsung sekitar 4 miliar hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi masih sangat tidak stabil, dengan suhu yang sangat tinggi akibat aktivitas vulkanik dan tabrakan meteor. Atmosfer saat itu didominasi oleh gas metana, amonia, dan karbon dioksida, sehingga belum mendukung kehidupan kompleks. Meskipun lingkungannya ekstrim, kehidupan pertama muncul dalam bentuk organisme bersel satu atau prokariotik, seperti bakteri purba dan cyanobacteria atau alga biru. Cyanobacteria menjadi sangat penting karena mereka memulai melakukan yang namanya fotosintesis, yang menghasilkan oksigen yang perlahan mengubah atmosfer bumi. Proses ini memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks dalam perkembangan di zaman berikutnya. Yang kedua, kita akan membahas zaman Paleozoikum, yaitu era kehidupan purba dan diverifikasi makhluk hidup. Zaman Paleozoikum berlangsung dari 541 juta hingga 252 juta tahun yang lalu, dan dikenal sebagai era munculnya kehidupan yang lebih beragam. Zaman ini dibagi menjadi 6 periode, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Pada periode Kambrium, terjadi ledakan Kambrium di mana berbagai jenis hewan laut seperti Trilobita, Brachiopoda, dan Arthropoda purba muncul secara tiba-tiba. Kemudian di periode Silur dan Devon, tumbuhan darat mulai berkembang diikuti dengan ikan berahang dan amfibi pertama. Periode Karbon ditandai dengan hutan raksasa yang kemudian membentuk cadangan batu bara. Sementara periode Permian menjadi puncak kejayaan reptil primitif sebelum terjadi kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Kepunahan Permian menghapus sekitar 96% spesies laut dan 70% vertebrata darat, membuka jalan bagi dominasi reptil di zaman berikutnya. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman reptil atau zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi memiliki iklim hangat dan juga lembab. Dengan banyak daerah tertutup hutan, kondisi ini mendukung munculnya berbagai jenis reptil besar, termasuk dinosaurus. Selain itu, lautan juga ada kehidupannya sendiri. Pada masa Mesozoikum, dinosaurus besar muncul, burung mulai ada, dan binatang menyesuaikan mulai berkembangnya meskipun masih sederhana. Fosil dinosaurus sudah ditemukan di seluruh dunia. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3. Yang pertama, Trias. Zaman kehidupan ikan, amfibi, dan reptil mulai membanyak atau membesar, menandakan peningkatan keanekaragaman hewan di air maupun juga di darat. Jura, ada reptil dan juga sebangsa katak yang berkembang di lingkungan lembab dan berair. Ketiga, Chalcidium, muncul burung pertama dan tumbuhan berbunga, menandakan perkembangan besar dalam kehidupan di bumi. Nozoikum. Pada zaman Nozoikum, sekitar 60 juta tahun yang lalu, bumi sudah terbentuk sepenuhnya. Iklim sudah mulai stabil, benua dan lautan berbentuk jelas, serta banyak makhluk hidup modern yang mulai berkembang, termasuk mamalia dan juga manusia purba. Nah, contohnya adalah perkembangan bumi mencapai masa paling baik.
Kedua, perubahan cuaca tidak begitu drastis. Ketiga, kehidupan terus berkembang pesat. Nah, selain itu, zaman Mozaikum dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah Tersier dan yang kedua adalah Kuarter. Selanjutnya yaitu zaman Tersier. Pada zaman Mesozoikum, reptil raksasa punah dan binatang menyusui seperti monyet dan kera berkembang. Tenaga endogen membentuk pegunungan gunung berapi. Zaman ini terbagi menjadi Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pilosen. Kera manusia mulai muncul, termasuk orangutan di masa Miosen. Setelah itu, zaman Kuarter. Mulai muncul kehidupan manusia dibedakan menjadi dua zaman, yaitu Pleistosen, zaman batu. Zaman batu atau fondasi peradaban manusia. Zaman batu merupakan periode terpanjang dalam sejarah manusia, dimulai sejak 3,3 juta tahun yang lalu hingga sekitar 2000 sebelum Masehi. Zaman ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu Paleotikum atau batu tua, Mesolitikum atau batu tengah, Neolitikum atau batu muda, Megalitikum, fase transisi. Yang sudah dijelaskan, zaman batu terbagi jadi 4 fase. Yang pertama, Paleotikum. Fase di mana pemburu pengumpul ditandai dengan kehidupan Homo habilis dan Homo erectus yang berbulu dan meramu. Mereka memakai alat batu sederhana seperti kapak genggam dan hidup nomaden. Penggunaan api mulai sekitar 1 juta tahun lalu. Neolitikum. Di masa Neolitikum ditandai dengan ditemukannya pertanian dan peternakan. Manusia mulai menetap, membangun rumah, membuat gerabah, dan memakai alat batu halus. Yang ketiga, fase Mesolitikum. Setelah berakhirnya zaman es, manusia mulai beradaptasi dengan iklim yang lebih hangat. Mereka masih berburu, namun alat yang digunakan lebih halus, seperti mikrolit untuk mata panah. Lukisan gua muncul sebagai bentuk ekspresi spiritual. 4. Fase terakhir, Megalitikum. Fase ini ditandai bangunan batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus terkait kepercayaan pada roh leluhur. Tradisi ini berlanjut hingga zaman perunggu, yaitu zaman logam. Zaman logam, kemajuan teknologi dan stratifikasi sosial. Setelah zaman batu, manusia memasuki zaman logam yang dibagi menjadi zaman tembaga, perunggu, dan besi. Periode ini menunjukkan kemahiran manusia dalam mengolah logam, perdagangan, dan pembentukan masyarakat terstruktur. Logam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tembaga. Tembaga menjadi logam pertama yang digunakan manusia untuk membuat perhiasan dan alat sederhana. Namun, karena lunak, penggunaannya terbatas. Yang kedua, perunggu. Campuran tembaga dan timah menghasilkan perunggu yang lebih kuat dan tahan lama. Manusia membuat senjata seperti pedang, tombak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, besi. Besi lebih keras dan mudah didapat, sehingga revolusioner untuk pertanian dan peperangan.